Untuk 1.4 itu terkait dengan budaya disiplin, budaya positif di sekolah. Itu kita harus mengimplementasikan tidak hanya kepada murid-murid tapi kepada juga Bapak Ibu guru untuk kita sosialisasikan minimal itu 10 guru. Untuk ini kok maksudnya 10 guru kita masukkan di ruangan, terus tentang budaya positif di sekolah itu kita sampaikan apa saja yang telah dan akan kita laksanakan untuk sekolah kita. Nanti kok dari situ nanti saya dan Bu Adi sebagai narasumber untuk menyampaikan materi. Terus untuk yang ke siswa sudah kita laksanakan. Tinggal ini kita menunggu ACC saking Bapak untuk membuatkan undangan kepada teman-teman guru minimal sebanyak 10. Artinya jadi itu diminta untuk sosialisasi rutinnya untuk guru gitu ya. Guru. Kalau siswa kan kita sudah langsung penerapannya di kelas. Nah ini sebenarnya itu kapan Pak? Rencana pun kita mengambil waktu hari Rabu setelah istirahat kedua. Karena tugas ini harus sudah kita selesaikan dan dilaporkan tanggal jadinya itu tanggal 10. Ya monggo kalau Bapak mengizinkan itu kita lebih senang untuk semua Bapak Ibu guru terkait juga dengan IKF program sekolah yang deadline-nya tanggal 16. Maksud kita Bapak itu nanti sekalian jalur Bu Eda dalam tanda kutip untuk menyelesaikan yang IKM yang program kemarin kan harus visi ya. Itu nanti kami sama Bu Adi itu diberi waktu minimal 30 menit, saya 30 menit, Bu Adi 30 menit. Nah, setelah itu nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas yang dari IKM, yang dari implementasi kurikulum kita. Rabu ini berarti ini monggo Pak. Siapkan apa sih? Setelah jam istirahat berarti kan ya 2 jam pelajaran nanti anak-anak diberikan tugas. Kan jam berapa? Iya 2 jam. Ya. Ini monggo lah kalau setelah KPM waktunya Bu, nanti terkait waktu kerja juga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti kemarin yang sudah Bapak berikan tugas untuk kalian untuk memikirkan bagaimana kalian akan mewujudkan kelas impian kalian di kelas 11 GPS 1 khususnya yang ada di sini. Kemarin kalian sudah sepakat untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga penuh kekeluargaan. Untuk itu nanti silakan tuangkan seperti apa kelas impian yang kalian inginkan itu dicatat satu persatu ke depan. Apa yang kamu inginkan dan juga kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas impian itu seperti apa. Dari situ nanti kita simpulkan keinginan kalian itu seperti apa untuk mewujudkan kelas impian yang akan membuat atau membawa nyaman kalian pada saat belajar, tidak hanya untuk pelajaran ekonomi tetapi juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Siap anak-anak untuk itu? Oke, yuk kita mulai dari Ali. Yang pertama, silakan dimaju. Ini serius buatan mana? Ali silakan maju. Berikutnya Ali yang sebelah kanan.
Untuk yang lain, jadi begini nak, kesepakatan kelas ini dibuat bukan sebagai bentuk hukuman atau sanksi yang akan kalian lakukan manakala melanggar atau tidak sesuai dengan tata tertib atau kesepakatan. Tapi ini merupakan mewujudkan budaya positif, disiplin positif untuk membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi semua. Bisa dimengerti untuk semua? Bisa. Oke, kita lanjut berikutnya. Saya ingin kita baca suasana kelas yang nyaman dan bersih. Nanti semua kebagian, nggak usah khawatir, jangan berebut. Ini kesepakatan kelas ataupun kelas impian apa yang ingin kalian wujudkan. Nah, siap, nanti kita wujudkan bersama-sama. Coba pakai ini. Pembelajaran tenang, oke. Berikutnya, Amirul. Silakan Amirul. Nanti tugas kalian mewujudkannya agar kelas kalian ini nyaman dalam belajar. Tidak boleh jalan-jalan saat pembelajaran, betul. Wah, ini saya harus duduk ini nak, karena tidak boleh jalan-jalan. Oke, lanjut. Setelah sini Ciri-ciri tidak nak kalau di kelas bawa minum? Di sini boleh ditulis bak jendelnya ya. Di sini sesuai aturan, jangan ya keras-keras minumannya. Yang penting pusing pak. Yang penting keras-keras. Ya. Boleh enggak? Kalau sambil makan, boleh kalau bersama ibunya. Pakai mempan seperti ini. Ini 6. Ini. Boleh enggak kalau pelajaran sambil buka HP? Boleh. Ya nanti kita sepakati mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau buka HP-nya swap, boleh kan? Enggak boleh. Tapi kalau buka HP-nya itu untuk mencari materi ataupun mengerjakan tugas, boleh ya? Boleh. Oke, seperti itu. Boleh tidak pada saat berangkat ke sekolah, teman-teman kalian sudah
menulis beberapa keinginan tentang kelas impian dan kesepakatan kelas dari yang sudah tertuang di sini maupun yang sudah saya baca di catatan buku kalian. Kira-kira apa ya kesimpulan untuk mewujudkan kelas impian kita di 11 IPS 1 ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Krisna. Kesimpulannya apa yang pertama? Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Oke, kita tulis dulu ya. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Setuju semua? Setuju. Oke, kita pakai itu setiap saat. Ada yang lain mungkin kesimpulan berikutnya? Saya Pak, Apa sini coba? kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Oke, tak dukung sekali. Didukung ya nak, belajar dengan antusias. Oke, oke. Belajar dengan antusias. Yang ketiga, kelas impian kalian itu mau seperti apa? Siapa? Saya Pak, Oke, namanya Bapak lupa ya, siapa ya? kita Oh, Anggita, silakan Anggita. senantiasa menghormati guru dan sini semua. Oke, nah ini namanya suasana kekeluargaan. Apa nak? Senantiasa menghormati guru. Dan mengasihi semua. Oke, dan mengasihi semua. Ini intinya kalian tidak diperkenankan bermusuhan, bercekcok, bersaing yang tidak sehat, tetapi dengan sesama teman kalian di kelas itu harus saling mengasihi. Boleh nggak pacaran? Boleh? Boleh nggak? Siapa ini jawab pacaran dengan teman satu kelas? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Oke. 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 Ada yang lain mau menyimpulkan? Silakan Rara. Apa lah kita tulis di sini? Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Oke, saling membantu. Oke. Saling membantu. Ini catatannya tidak saling membantu dalam mengerjakan tugas ya, tugas sesuai petunjuknya. Kalau individu dikerjakan sendiri, kalau kelompok dikerjakan bersama-sama, kelompoknya masing-masing. Apalagi besok sebentar lagi kalian mengerjakan PTS, penilaian tengah semester. Tidak boleh kerja sama atau kelompok. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke, Vincent, apa Sten? Apa era? Oke, menjaga ketertiban sudah nggih, menjaga ketertiban sesuai tata tertib. Oke, yang kita garis bawahi karena sekolah kita ada aturan, ada tata tertibnya. Nah, mohon dengan sangat untuk anak-anakku semua mentaati tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Harapannya apa? Itu merupakan cara kita belajar disiplin untuk tidak melanggar tata tertib. Tujuannya apa? Agar suasana pembelajaran kalian itu di kelas nyaman, di sekolah nyaman, bersama teman nyaman, bersama bapak ibu guru juga nyaman. Oke, nah dari sini nanti bapak akan membuat suatu
poster atau spanduk yang itu akan menjadi kesepakatan kita, kesepakatan untuk kelas 11 IPS 1 yang semuanya sudah menuangkan keinginannya, kelas impiannya itu seperti apa. Nanti kalau setuju dengan yang sudah disimpulkan tadi, ada 5 kesimpulan tadi, kalian besok menuangkan bukti. Buktinya berupa apa? Tanda tangan, otentik kalian, di mana di poster atau spanduk yang minggu depan Bapak buat. Siap anak-anak? Otomatis nanti kalau kalian tidak berkenan tanda tangan harus menyampaikan kenapa kok tidak setuju dengan kesepakatan kelas dan maunya seperti apa. Oke, dimengerti nak? Oke nak, pembelajaran hari ini cukup. Besok hari Kamis kita sambung untuk melanjutkan ini nak, kelas impian yang sudah kita tuangkan dalam bentuk spanduk ataupun poster, yang itu menjadi komitmen kalian, menjadi tanggung jawab kalian di kelas 11 IPS 1. Harapannya setiap pembelajaran di kelas ini kalian akan merasa nyaman, kalian akan merasa enjoy bersama teman, kalian akan nyaman bersama Bapak Ibu guru sehingga pelajaran mudah masuk, mudah diterima dan tugas-tugasnya terselesaikan dengan mudah, dengan cepat. Harapannya nanti pada saatnya kalian bisa berhasil dalam belajar dan bisa melanjutkan atau naik ke kelas 12, ketemu lagi dengan Bapak mata pelajaran ekonomi dan juga PKWU. Hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Cukup ya. Dan baik istirahat. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, Bapak juga baik. Kemarin kalian sudah melaksanakan tugas dari Bapak. Terus hari ini saya sampaikan untuk visi-visi soal PTS yang akan kita adakan minggu depan yang jadi visi-visinya sudah tak siapkan. Kalau nanti dipelajari dan disiapkan agar nilai kamu pada saat mengerjakan PTS besok semuanya sukses, bagus, tanpa harus remedi. Siap kalian? Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya kemarin juga kalian sudah membuat kesepakatan kelas yang dimana kesepakatan itu merupakan keinginan kalian untuk menciptakan suasana pembelajaran di kelas ini, khususnya kelas 11 IPS 1 yang nyaman, kekeluargaan, humanis, sehingga kamu kerasan untuk belajar di ruang kelas ini. Nah, Bapak sudah menciptakan, membuat poster yang sesuai kesepakatan kita. Nanti silahkan dibaca lagi, dipahami dengan penuh tanggung jawab, komitmen kalian semua. Karena sudah menjadi kesepakatan harus melaksanakan itu sesuai kemampuan kalian. Kalian siap? Siap. Oke. Siap. Tolong ambilkan spanduk di ruang guru. Kamu bawa sini ya. Untuk nanti spanduk sudah atau poster sudah siap. Kalian yang setuju, kalian yang ACC bisa membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen kalian di kelas ini. Jangan lupa cantumkan nama kalian sebagai pengingat untuk adik kelas kamu yang akan datang sampai dengan kamu besok lulus sukses. Itu akan menjadi kenangan terindah kamu untuk di kelas 11 IPS 1.
Siap kalian untuk membubuhkan tanda tangan? Siap. Oh ini siapa sudah menyuarakan. Masih ingat kesepakatannya yang kemarin? Coba dibacakan. Yang pertama, Alif. Kesepakatannya apa? Oke, Fajar Andika. Nomor 2. Kami belajar dengan antusias dan percaya diri. Amirul. Nomor 3. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Oke, nomor 4. Anggita. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, Sulis. Dengan penuh komitmen dan bertanggung jawab. Kalian siap? Siap. Ada yang perlu dirubah ini? Tidak. Tidak. Oke. Siapa yang mau pertama membubuhkan tanda tangan? Saya. Oke, Fajar, Bayu. Oke. Ada 2 spidol permanen. Yuk, Saya, Pak. ya. Oke. Ya, masih baru. Boleh besar, boleh kecil, jangan lupa sama inisialnya ya. Inisial. Wah, jos. Yuk berikutnya. Yuk. Berikutnya. Ayo boleh. Ya nggak? Sama. Oh, boleh. Silakan. Permeja, oh siap. Permeja. Lokasinya terserah kalian ya. Di atas, di bawah. Oh. Nah. Oke, lanjut. Sama-sama. Sini. Ya, sama bimbing. Kita nanti bayu. Bahaya 19. Oke, komitmen ini Bapak harap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini tujuannya untuk menjaga ketertiban. Ya. Lanjut. Hilmi sama Rara. Parah. Terserah. Kakak. Is. Nah, saya pindah di atas ya biar nanti nyaman. Ya, yuk berikutnya. Yuk. Ini belum. Nah, gini. Lanjut. Bismillah. Ini yang belum? Niki. Ya, cepat.
penting. Pel- Ayo. Ayo. Ini gitu ya. Oke, niki. Yuk berikutnya siap. Yes, Sulis. Sulis dikasih gini lift. Wah. Itu kan wasit ini itu. Wasit kan menengah. Krishna, kamu kasih ketua gitu ya? Waduh, nggak usah Pak. Hah? Iya, terakhir. Aku yang besar. Tak kasih ini Astagfirullah. Ketuanya kecil. Ganti capital S. Cantiknya tanda tangan. Kok kecil? Oke, thank you ya Pak. Jadi ada lagi yang belum? Yang belum? Ayo, Vincent sama Eko. Lot Vincent, Lot Eko. Tenggelam. Yang bisa naik Polri nggak sih? Mancing. KO. Oh, katanya KO. Vincent. Semua sudah? Terakhir saya ya, Nak. Sini Twitternya. Belum. Siapa? Reha. Gede deh. Oke, terakhir saya ya. Saya juga berkomitmen untuk kelas ini. Besar. Wah. Loh, kenapa kalian tidak mantap? Harusnya kalian diberi ekspresi mantap, menyalurkan apa menjadi keinginan kalian. Oke, nah ini komitmen kalian. Semoga kalian bisa mentaati semua dan juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya kelas ini menjadi kelas ideal yang menjadi contoh dari kelas-kelas yang lain untuk suasana pembelajaran di kelas. Yuk semuanya berdiri di sini, kita foto bareng. Kita ambil tik. Tiga. Oke, nah ini semua
sudah menuangkan bentuk tanggung jawab dan komitmen kalian untuk kelas ini. Semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya minta tolong Bayu kesini nak, memasang ini di dinding sebagai prasasti ya, prasasti pengingat untuk kalian semua. Ya, kita pasang bareng-bareng. Tolong. Tolong Ananda Jaya. Oke nak, ikhlas aku dekatkan. Dekatkan. Mantap. Oke, yang nasi. Gul. Kesini di kelas teman-teman kamu dari depan, dari depan, dari sana. Ini nanti saya upload di YouTube. Kalian bisa like, ya, like untuk kalian semua. Take juga itu nanti ada tulisannya 11 IPS 1 yang merupakan itu kelas kebanggaan kalian. Harap semua bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Setuju semuanya? Setuju. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan semoga sukses. Amin. Untuk Rara selaku kamerawan, terima kasih ya Ra. Oke. Semek Wira. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu siswa dan kepala sekolah yang kami hormati, Dewan Guru dan juga karyawan di SMA Negeri 1 Sidimulyo yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi dan juga nanti ada sosialisasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari guru penggerak. Untuk itu demi menghemat waktu, marilah pertemuan pada siang hari ini segera kita mulai. Namun sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pertemuan pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di tempat kita silakan. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu kepada beliau Bapak Agus Siswanto, Sarjana Pendidikan Waktu dan Tempat, disilakan. Terima kasih Presiden atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, sebelumnya adalah kita bacakan penjelasan kita ketika Selatan Memasak karena pada siang hari ini kita tetap berkumpul di ruangan ini dalam rangka salah satunya di sini adalah bagian dari tugas dalam tugas yaitu Pak Heri dan Bu Adi yang berkaitan dengan berbagi aksi nyata. Kalau nanti juga ditambah dengan lain-lain. Jadi ini sebenarnya bisa itu yang
berdua ini ya. Jadi pada prinsipnya ini berawal dari karena saya sebagai orang yang disuruh memimpin di sini itu ditanya waktu itu ya, waktu di hotel bagaimana sebagai kepala sekolah tentang anak buahnya yang jadi calon guru penggerak. Jadi saya siap menyatakan saya siap untuk mendukung sepenuhnya. Jadi kita berkumpul di sini adalah bagian dari dukungan itu yang berbeda. Jadi saya mohon di sini karena saya sudah menyampaikan dukungan sepenuhnya untuk Bapak, Ibu, Bu Ati dan Pak Heri itu sepenuhnya. Maka karena itu tanpa syarat, saya juga mohon dukungan dari Bapak Ustaz seperti ini ya, sampai semua ya. Sebenarnya kemarin itu beliau berdua itu hanya menginginkan 10 orang saja. Tapi tak pikir ada 10 orang saja. Nanti yang lain tanya-tanya jadi nggak jelas dulu. Maka kalau bisa seluruhnya sehingga kita memang berbagi betul ya. Kemudian kekompakan juga terjaga. Ya, walaupun sedikit mengutarakan waktu belajar besok apa ya ini. Karena kita itu belajar sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ya sama saja tanpa merendahkan mereka ya. Memang berat karena kita. Maka dari itu monggo waktu yang sendiri ini betul-betul kita manfaatkan. Jadi saya nanti intinya nanti Pak Heri dan Bu Ati itu akan menyampaikan bagian dari tugas mereka berdua, yaitu tentang aksi nyata dari tugas sebagai calon guru penggerak. Kalau di sekolah itu ada yang membuat aksi nyatanya itu modul ya, modul tentang apa ya, kelas impian. Itu adalah pilihan dari sekolah kita adalah tentang disiplin. Kemudian karena ini saya ulang-ulang ya, tahun 2024 itu kalau tidak ada perubahan jadwal, walaupun nanti ada perubahan presiden, saya kira yang namanya kurikulum yang tidak berubah karena sudah disiapkan lama, maka implementasi kurikulum DKI akan menjadi kewajiban ya, mau nggak mau kita harus siap. Nah itu nanti mungkin ada bagian itu yang tidak disampaikan oleh dari yang kedua, mari kita ikuti dengan sesama. Yang berikutnya nanti dalam kegiatan ini akan disampaikan tentang implementasi disiplin positif di sekolah kita dan pelaksanaannya. Yang menyangkut satu itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ketiga itu tentang keyakinan kelas. Kemudian keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, kemudian kelima posisi kontrol ya, ada hukum. Kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman pemantau dan manajer. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini kira-kira juga saya baru mendengar ini ya, baru. Kalau saya disitu pajak ya, kalau disitu pajak itu mengurangi pajak. Kalau ini saya nggak tahu nanti dia dijelaskan oleh Bu Ati dan saya. Saya kira Bapak Ibu secara khusus untuk kegiatan sehari kalau waktunya cukup. Nanti kalau Pak Sis mau minta waktu untuk yang kegiatan kurang lebih lah. Yang mungkin disediakan juga membaca waktunya itu. Monggo kita apresiasi dan kita simak bersama apa yang disampaikan warga. Semoga dia akan menjadi bagian yang menyebabkan nilai tambah sekolah kita dan anak kita. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan kepada kita semua. Masuk ke acara yang ketiga yaitu inti acara. Inti acara yang pertama itu nanti adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
hormati Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati, pertama-tama tak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya bersama Ibu Ardianti diperkenankan untuk menyampaikan hasil pelatihan kami di guru penggerak untuk mengibarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, nanti di sini kalau teorinya tadi sudah semua disampaikan oleh Bu Hadi. Nah, saya di sini mau menyampaikan beberapa penerapan yang sudah saya lakukan, saya praktekkan di kelas dan di sekolah. Nanti saya minta mohon untuk berkenan Bapak Ibu merespon apa yang ada di tayangan saya. Coba Bapak Ibu perhatikan untuk pertanyaan otomatis. Setuju atau tidakkah dengan pertanyaan nomor 1? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa jadi. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Belum tentu. Permasalahannya pernah di sekolah kita terlambat dihukum bersih-bersih rumput, yang kita beri itu malah tanaman. Nah, artinya tidak semua hukuman itu akan membawa hal yang positif atau hal yang baik, sesuai tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Adi. Nanti di sini saya akan membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, jelas. Itu tadi juga ada di teorinya Bu Adi tentang motivasi apa Bu Adi? Intrinsik, ya seperti itu. Bapak Ibu, materi yang tadi sudah kita berbagi sama Bu Abi, tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan sebagainya. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa perbedaannya. Kenapa itu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang tadi disebut oleh Bu Adi tentang teori motivasi perilaku manusia. Hukuman itu biasanya untuk menghindari atau yang disampaikan Bu Adi tadi, ngasih merah, tidak kepotong 0,25%. Ya, seperti itu. Itu motivasi eksternal yang diinginkan, yang seharusnya itu motivasi datang dari diri kita sendiri. Kalau hubungannya dengan anak, motivasi belajar, yang otomatis motivasi itu muncul dari diri anak tanpa disuruh-suruh, tanpa diperintahkan, tapi itu sulit untuk kita terapkan di sekolah kita. Anak-anak disuruh tertib saja, sulit. Sampai-sampai kita juga kesulitan nek orang dihukum kok mengganggu ketertiban dengan temannya satu kelas, nek dihukum itu kok nanti tidak merubah keadaan, bahkan anak malah semakin membenci kita, padahal kita itu ya sudah berupaya berlemah lembut dengan cara kita masing-masing, walaupun yang sering
sering itu Pak Yuwono itu karena ketugasannya dan apa-apa semua usaha dilakukan untuk kebaikan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, berikutnya tentang restitusi. Tadi Bu Adi sudah menyinggung-nyinggung apa itu restitusi. Kalau beliau Bapak Kepala Sekolah tadi di awal yang diketahui Bapak Kepala Sekolah, restitusi itu terkait dengan pajak. Tapi di sini restitusi yang dimaksud adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya ini dia. Intinya pengalaman itu hal yang istimewa, pembelajaran yang tidak ada nilai, tidak ada harganya, bukan nilainya. Salah saya. Oke. Nah ini dari restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Artinya setiap permasalahan atau kesalahan atau perbuatan murid yang tidak sesuai dengan tata tertib ataupun kesepakatan kelas, murid atau anak ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tidak, kita selaku guru itu tidak mengintervensi, tidak menghukum atas kesalahan tersebut. Nah, nanti contoh penerapannya ada di video pembelajaran yang sudah saya buat. Intinya murid diberi kebebasan, diberi kemerdekaan untuk mencari solusi dari perbuatannya. Kalau nanti di contoh yang saya buat itu dari hari Senin sampai Jumat, hari Jumat saja yang saya itu tidak mengajar jam pertama. Artinya setiap hari itu saya pasti menemukan kondisi ruang kelas itu ada yang sudah bersih, ada yang masih kotor karena petugas kebersihannya itu datang siang dan lain sebagainya. Dari situ otomatis untuk anak-anak yang hadirnya siang tidak bisa melaksanakan piket kebersihan itu mestinya ada restitusinya. Bentuk restitusi seperti apa nanti ada di tayangan video. Bapak Ibu, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah saya sebutkan, restitusi itu pelajaran yang paling berharga. Dari kesalahannya anak bisa belajar untuk mengatasinya secara mandiri. Apalagi kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Anak diberi kebebasan, anak merdeka untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Tapi dalam tanda kutip begini Bapak Ibu. Apa yang diajukan anak itu haruslah sesuai dengan komitmen atau kesepakatan kelas. Kalau tadi disebut oleh Bu Adi tadi keyakinan kelas seperti itu ya Bu. Ya. Terus yang kedua, restitusi itu harus memperbaiki hubungan antara siapa? Otomatis antara, misalnya kalau anak siswa bermasalah dengan siswa, otomatis antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru, di mana anak itu sering beranggapan kalau siswa dipanggil ke BP, wah ini mesti dihukum, wah ini mesti dirandani. Nah itu yang tidak akan terjadi manakala anak sudah paham tentang restitusi ataupun Bapak Ibu guru sudah paham tentang restitusi. Ciri yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Anak ditawari untuk memilih alternatif penyelesaian masalah.
Ada kasus di kelas 11 IPS 1 itu, mari saya sebut nama karena untuk memudahkan. Si Ahmad Fajar Bayu itu saya dapati setiap hari Kamis, bajunya seharusnya kan batik Bojonegoro atau batik khas Jogja. Setiap Kamis, beberapa Kamis, sudah tak pantau, tak amati, selalu mengenakan baju pramuka. Katanya kenapa? Nah, nanti ada videonya seperti itu untuk contoh restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi diri. Diri siapa? Ya, diri yang membuat kesalahan, dalam hal ini anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Terus yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Bukan tindakan untuk menyelesaikan masalah, bukan, tapi membentuk karakter anak dalam menyelesaikan tindakan. Karakternya itu apa? Komitmen, disiplin, tanggung jawab, harapannya seperti itu. Kalau dikaitkan dengan Covid dan Pancasila, ya masuk di dalam itu, ada gotong-royongnya, ada inovasinya, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi yang terbaik. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan diakui dan kembali normal seperti sebelum-sebelumnya. Itu 9 ciri dari restitusi. Coba Bapak Ibu, ini hukuman atau restitusi untuk yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini senang untuk Pak Hari karena Pak Hari sudah biasa itu memerintah untuk lari seperti itu. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up. Jelas hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Restitusi. Konsekuensi restitusi. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Resiko yang harus ditanggung, konsekuensi. Dan selanjutnya, murid disuruh. Sudah ada kata-kata disuruh. Sepertinya ini apa? Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Maaf. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan. Ini yang hukuman. Karena di sini ada kata-kata disuruh, jelas itu menghukum anak. Menghukum anak akan membuat anak itu pendendam kepada kita, tidak menyelesaikan masalah. Jadi teori yang disampaikan tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang saya sampaikan. Nah, hari konsekuensi. Karena ini untuk pelajaran PJOK. PJOK otomatis mendidik untuk sehat jasmani dan rohani. Ini kata kuncinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah disebut tadi gitu. Akun. Lanjut mawar gitu. Yang intinya yang mau kita garis bawahi di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini
Ini Bapak Ibu, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu hukuman. Anak itu pasti sakit, pasti cara yang menghukum itu dendam. Dendamnya ya pengalaman kita, bahkan ada sampai yang ban motornya itu di iya, ya mungkin itu tidak tahu penyebabnya apa, mungkin anaknya atau memang seperti itu. Yang kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, artinya akibat dari kelalaian atau kesalahan anak harus menyelesaikannya dengan konsekuensi tanggung jawab yang harus dilakukan. Ini sudah disampaikan oleh Bu Adi. Ini juga sudah identitas gagal, hukuman, identitas sukses untuk konsekuensi dan restitusi. Tidak usah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, inti dari itu adalah kita akan bagaimana usaha kita untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Nanti kalau itu sudah bisa pahami di teori-teorinya yang sebelum ini juga sudah disampaikan. Kasih sayang dan rasa diterima ini untuk anak-anak kita itu perlu ini ini Bapak Ibu, setiap anak itu perlakuannya berbeda-beda. Bahkan kemarin ada kasus di kelas pas pelajaran saya, anak itu saking sayangnya sama ibunya itu bawa bedanya ke kelas. Terus karena pas pelajaran saya itu kan diskusi kelompok, itu anak-anak itu yang maaf ini kelasnya sebelah IPS 1 ya, itu apa nih, mungkin kurang kasih sayang atau perlu dikasih sayangi atau gimana, yang satu anak itu cara natura itu pakai make up dan itu didukung teman-temannya. Saya lihat oh, jangan seperti itu, ini yang minta anaknya Pak, itu di video sama temannya itu. Ya, mungkin sudah diselesaikan ke hati seperti itu. Itu mungkin kurang kasih sayang juga. Itu idolanya Bugis, karena setelah setiap ada permasalahan konsultasinya sama Bugis. Oke. Penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuannya sama seperti kita, anak-anak itu ada bakat yang terpendam, ada kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau ahli dalam bidangnya. Otomatis tadi sudah disampaikan itu merupakan kebutuhan yang sangat berharga nih. Bagaimana usahanya untuk mencapai kompeten dan diakui oleh teman-temannya, bahkan diakui oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Anak ini biasanya anak itu ini Bapak Ibu, kesenangannya itu ada yang kelebihan tenaga, senangnya jalan-jalan keliling sekolah, Gitu. keliling motor seperti itu. Nah, ini karena kebutuhan mereka terkait dengan hal yang disenangi. Hal yang disenangi itu minjem dari balik jendela ke kelas yang lain, ada yang seperti itu. Nah, ini sesuai dengan teori tentang kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun,
keliling ke kelas-kelas itu anaknya juga banyak yang itu saja. Mungkin itu kesenangannya. Iya, pengawas adik kelas. Ini yang melakukan karena kelas juga kelas 12 pojok. Hadiah. Nah, Bapak Ibu ini di posisi kontrol, kita dalam menyelesaikan untuk melakukan disiplin positif. Ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Semua ada kebaikan dan kelemahannya masing-masing. Mungkin nanti ini saya share di grup saja nih. Kalau saya membacakan seperti itu tadi, nanti enggak terlalu memakan waktu. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, atau manajer. Nah, ini contoh perbuatan guru seperti ini: menghadik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini jelas menghukum. Membuat orang merasa bersalah. Ini contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa karena kamu tidak sesuai yang saya inginkan. Yaitu membuat anak merasa bersalah. Ini contohnya. Terus perlakuan guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya yang merasa kita itu sebagai teman murid. Contohnya seperti ini, kamu nih, itu Pak, kamu sudah tercatat di BP. Kenapa Pak? Karena baju kamu setiap hari dipantau dan tidak pernah dimasukkan. Sampai itu di akhir semester ini tidak berubah, kamu ada catatan tersendiri, bisa jadi nilainya kamu dikurangi. Saya yang mengatakan seperti itu, otomatis saya memperlakukan anak itu sebagai teman. Nah, seperti itu. Ini ada efeknya juga. Dampak pada murid ini lemah, tidak mandiri, dan tergantung jabat ke. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan anak. Oh, garis ini di garis dulu, tentu. Itu catatannya ada di mana di BK. Nah, itu nanti pemantau. Otomatis ini dampak bagi anak ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sanksi ini otomatis karena perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan, untuk hadiah karena hal-hal positif dan prestasi yang diperolehnya. Posisi kontrol sebagai manajer, misalnya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang kita yakini ada begitu, menguatkan pribadi anak. Ini dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dan lain sebagainya. Ini 5 posisi kontrol. Nah, coba Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kita ada beberapa kalimat nanti termasuk posisi kontrol yang mana nih, menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan sikap kamu. Anak merasa bersalah. Efeknya apa? Kalau anak sudah merasa bersalah, otomatis kepikiran terus, tidak bisa fokus, karena sudah mengecewakan. Jadi tidak bisa fokus, tidak bisa berpikir dengan jernih. Terus berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Menghukum, ini jelas menghukum. Digital. Jangan sampai kita
Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, betul sekali. Ini bapak kepala desa Mesari. Apakah kamu mendapatkan sertifikat hari ini? Manajer, jelas. Maka bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Kamu selalu yang paling terakhir tugasmu. Segitiga restitusi. Bapak Ibu, berhubung waktu untuk segitiga restitusi ini akan saya tayangkan video penerapan restitusi terhadap beberapa anak yang karena kesalahannya dan harus diselesaikan dengan penerapan konsep segitiga restitusi. Kasus ini real ya Bapak Ibu. Kasus ini real terjadi di kelas 11 IPS 1, tapi untuk penyelesaiannya sudah saya skenario. Nah ini pada saat jam saya pertama kelasnya itu masih kotor. Kebetulan, nah itu masih ada beberapa sampah yang terjadi di kelas. Nah itu baju pakai baju pramuka, yang lain menggunakan batik. Nah itu baju yang pakai baju pramuka itu baju. Itu Pak gurunya sambil baca naskah. Waktunya Pak Edi. Oke, benar. Tepat. Nah ini untuk berikutnya karena bayi mengenakan baju nah ini penyelesaian dengan juga restitusi. Untuk Bayu, dengan penyelesaian permasalahan Bayu. Kenapa kok tidak diselesaikan di kelas? Karena sebagai privasi anak untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, karena ini permasalahan ini tidak melibatkan teman yang lain. Setelah tidak menggunakan seragam, karena bajunya itu belum dijadikan alasannya. Bapak Ibu, dari tayangan itu, dari tayang video pembelajaran yang saya kerjakan dan saya nilaikan, ternyata ini Bapak Ibu, ini bukan sombong, bukan kapitulogis, tugas ini ternyata mendapat apresiasi nilai positif dari fasilitator. Tepuk tangan. Pundi apresiasi ini Pak? Kedap.
Nah, ini tayangannya tadi nilai itu banyak. Oh, ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Nah, ini nilainya Bapak Ibu 100 dari 100, artinya yang saya lakukan itu sudah sesuai seharusnya menurut fasilitator. Tapi saya tidak tahu menurut Bapak Ibu. Nanti di Besani 100 dari 100 itu yang menilai fasilitator saya itu Bu Suketiani. Oke, terima kasih pemaparan dari saya untuk disiplin positif. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu kita semua untuk semakin membawa maju sekolah kita terkait kedisiplinan siswa-siswa kita. Untuk selanjutnya waktu kita kembalikan ke Bu Is selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yono atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus dan menantang kita bersama ya. Menantang kita semua maksudnya. Yang pertama tentang restitusi ya. Mengingat tadi pagi juga saya pagi-pagi sudah mendengar ada siswa yang mulai menantang gitu ya. Dan ini juga tertantang saya Pak. Gitu ya. Restitusi ini kan bisa saja diterapkan. Hanya saja kita perlu menanamkan ya nilai-nilai universal yang kita yakini ya. Artinya nilai-nilai kebajikan universal. Kalau anak paham tentang itu, ini kan anak itu melakukan pelanggaran itu karena dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia belum tahu, banyak sekali yang belum dia tahu. Jadi apa ya? Jadi anak itu sepertinya tidak berpikir dulu sebelum berbicara, sehingga dia bicara sebenarnya seperti itu dan membuat emosi. Dan nampaknya Bapak Ibu yang berhadapan